Halo teman-teman semua. Jadi saya Roda Tulusna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman tembakau atau Nicotiana tubacum. Jadi tanaman tembakau ini diperkirakan berlangsung pada tahun 6100 Masehi, di mana tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Utara. Pada abad ke-1 oleh bangsa Maya dari Amerika Tengah dijadikan rokok untuk kegiatan upacara keagamaan. Pada abad ke-16, tembakau mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Eropa, di mana pertama kali itu untuk berdagang dan obat-obatan untuk perawatan kesehatan. Namun seiring budaya, mengonsumsi tembakau mulai berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang kita kenal dengan rokok. Pada abad ke-18, tembakau mulai diperdagangkan secara luas di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Pada abad ke-19, tembakau menjadi salah satu komoditas ekspor terpenting di Indonesia dengan nilai ekspor yang cukup signifikan. Pada masa kemerdekaan di Indonesia yang sekarang ini, tembakau menjadi salah satu komoditas ekspor terpenting di negara, di mana pemerintah Indonesia terus meningkatkan produksi ekspor dan impor tembakau serta mengembangkan industri pengolahan tembakau di berbagai daerah. Sehingga saat ini tembakau menjadi salah satu produk ekspor terpenting di Indonesia dengan nilai ekspor yang sangat signifikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri morfologi dari tanaman tembakau. Jadi, tanaman tembakau ini merupakan tanaman tahunan yang biasanya ditanam sebagai tanaman semusim. Morfologinya itu ada akarnya itu memiliki sistem perakaran tunggal dengan akar lateral yang membantu dalam penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Batangnya tegak berbentuk silindris yang dapat tumbuh mencapai 1 hingga 2 meter. Dengan struktur yang kuat ini, mereka dapat menopang daun-daunnya yang besar dan banyak. Daunnya berwarna hijau dan memiliki permukaan yang kasar. Bentuknya bervariasi mulai dari lonjong hingga bulat, berwarna dan ukurannya yang besar, tergantung pada varietas tembakaunya. Bunga tembakau ini berbentuk seperti trompet. Ada yang warna merah muda dan putih, tersusun dari malai di ujung batang. Bunga ini mulai berkembang menjadi buah berupa kapsul yang mengandung banyak biji-biji kecil. Tanaman tembakau umumnya ditanam untuk daunnya yang akan diolah dijadikan bahan baku untuk produk, yaitu rokok atau cerutu dan tembakau kunyah lainnya. Nama lokal dari tembakau ini biasa kita kenal di berbagai daerah itu jenis-jenisnya berbeda. Jadi nama lokalnya itu pertama itu ada dari wilayah Jawa yang kita kenal dengan tembakau Jawa atau tembakau serintil yang terkenal dengan kualitasnya yang bagus dan cukup tinggi. Di wilayah Sumatera, khususnya wilayah Deli, dikenal dengan tembakau Deli. Di kalangan internasional, tembakau jenis ini merupakan salah satu tembakau terbaik. Di wilayah Madura terkenal dengan sebutannya yaitu tembakau Madura yang dijadikan sebagai bahan baku untuk rokok kretek. Nah, selanjutnya wilayah Lombok dikenal dengan tembakau Lombok. Nah, di Bali ini tembakau ini dijadikan pengolahan sebagai bahan baku rokok juga. Nah, klasifikasi dari tanaman tembakau ini yaitu Kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Nicotiana, dan spesiesnya itu Nicotiana tubacum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari tanaman tembakau. Tanaman tembakau digunakan secara luas dalam produk tembakau seperti rokok, memiliki sejumlah manfaat yang bermanfaat dalam berbagai bidang. Dalam sektor pertanian, tanaman tembakau sering digunakan penghasil uang bagi petani karena memiliki nilai perekonomian yang tinggi. Selain itu, tanaman tembakau memiliki sifat insektisida alami, di mana digunakan untuk mengendalikan hama tanaman tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Tanaman tembakau ini merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan sebagai pestisida alami. Bagian yang digunakan yaitu daun dan batang. Tanaman tembakau, daunnya yang kering itu
mengandung 2-8% nikotin. Tanaman tembakau dijadikan sebagai pestisida organik karena kandungan nikotinnya yang tinggi dan mampu mengusir hama pada tanaman. Sehingga tanaman tembakau bukan hanya digunakan untuk konsumsi rokok semata, tapi bisa diolah menjadi pestisida organik dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan lainnya, meskipun penggunaannya sebagai rokok memiliki dampak negatif, tembakau juga memiliki kandungan nikotin yang sedang diteliti untuk dijadikan potensi manfaatnya terapeutik ya, seperti pengobatan penyakit Parkinson dan Alzheimer, di mana di bidang industri selain itu dapat dijadikan ekstrak tembakau ini dalam pembuatan beberapa produk farmasi dan kosmetik. Dengan demikian, meskipun tembakau dikaitkan dengan resiko kesehatan yang akibatnya itu kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit yang mematikan, tanaman ini memiliki potensi manfaat dalam berbagai aspek lainnya. Nah, tanaman tembakau ini dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada tembakau Virginia, di mana dikenal juga sebagai Blue Curts, adalah jenis yang paling umum digunakan dalam rokok modern. Dengan daunnya itu berwarna terang, memiliki rasa manis alami karena proses pengeringan yang menggunakan panas dari api tidak langsung. Yang kedua itu ada tembakau Burley, di mana dikenal juga sebagai Air Curt, memiliki warna yang coklat dengan rasa yang lebih kering dan kurang manis dibandingkan Virginia. Tembakau ini sering digunakan dalam campuran rokok dan tembakau pipa. Yang ketiga ada tembakau Oriental atau Turkish, memiliki daun yang lebih kecil dan beraroma tajam. Tembakau ini biasa dikeringkan di bawah sinar matahari dan sering digunakan dalam rokok beraroma dan cerutu. Yang keempat ada tembakau dark atau ferment, yang melibatkan proses fermentasi setelah pengeringan untuk menghasilkan rasa yang kuat dan kompleks. Jenis ini sering digunakan dalam cerutu dan berbagai jenis tembakau kunyah lainnya. Dan yang terakhir ada tembakau Perique, yang merupakan jenis tembakau unik dari Louisiana, Amerika Serikat, yang mengalami proses fermentasi khusus dalam tong untuk menghasilkan rasa yang kuat dan pedas. Setiap jenis tembakau ini memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi rasa dan aroma produk tembakau. Ekologi dari tanaman tembakau atau Nicotiana tuberculum ini, di mana melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dari perkembangan tanaman ini, di mana tanaman ini berasal dari Amerika yang membutuhkan kondisi lingkungan tertentu untuk tumbuhnya yang optimal, yang memerlukan tanah yang subur dan memiliki drainase yang baik, serta iklim yang hangat dengan curah hujan yang cukup tetapi tidak berlebihan. Cahaya matahari yang cukup penting karena tembakau ini memiliki banyak sinar matahari untuk proses fotosintesisnya. Nah, tanaman tembakau ini persebarannya itu di Indonesia itu khususnya di wilayah dengan kondisi geografis dan iklim yang mendukung pertumbuhannya ini, dibudidayakan pada Pulau Jawa dengan daerah-daerah utama seperti Temanggung, Kediri, Jember yang dikenal sebagai produksi tembakau berkualitas tinggi. Selain di wilayah Jawa, di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, merupakan wilayah yang penting dalam produksi tembakau, dengan Delhi sebagai salah satu daerah penghasil tembakau yang terkenal sejak masa kolonial. Dan ada Pulau Lombok, di mana tembakau Virginia yang digunakan untuk rokok putih menjadi komoditas andalan. Dan yang terakhir ada di Nusa Tenggara Timur, di mana tembakau dari daerah Sumba dan Timur juga berkontribusi dalam perekonomian lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kromosom dan jumlah dari tanaman tembakau ini. Jadi tembakau ini merupakan tanaman yang menarik dalam studi genetika karena memiliki genom yang kompleks. Tanaman ini memiliki 24 pasang kromosom sehingga totalnya ada 48 kromosom dalam setiap sel somatiknya. Genom tembakau merupakan hasil dari proses hibridasi alami antara dua spesies berbeda dalam genus Nicotiana, yaitu Nicotiana sylvestris dan Nicotiana tomentosiformis. Baik, sekian dari saya atas pemaparan dengan penjelasan saya mengenai tanaman tembakau ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.